Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rey. Oi. Bentar. Ini gimana ya? Mana sih? Halo. Assalamualaikum. Salam. Halo. Minal aidin wal faizin, lahir batin. Iya. Maaf lahir batin juga ya, Rey. Udah pada lebaran kemana aja? Di rumah aja? Tidur di rumah. Bikin tugas. Oh, ada yang bikin tugas. Apa kabar nih semua? Rame ya. Ini ada berapa sih? Gak kelar-kelar nih swipe kanan. Gue pakai handphone soalnya. 78 banyak banget. 8 sama. Tunggu, ini ada tambah lagi 3 lagi. Wow. Ini ditunggu banget loh, Rey. Hai semuanya, apa kabar? Sorry gue baru sekarang bisa Zoom. Ada diem-diem aja sih, pada mute aja semua. Nah, jadi kita buat Q&A nih ya, langsung aja. Oke. Ya, yang mau nanya kirim pertanyaannya. Kirim di chat ya, biar ntar dibacain. Wah, ada suara motor. Sorry, dijawab aja. Dipilih kali ya. Iya. Rey mau baca sendiri atau dibacain nih? Yang gue lihat aja sebelumnya, semoga gue berharap semua pada sehat-sehat ya, dan semoga semuanya sehat terus sebelum gue jawab nih. Dan mungkin ada yang belum pernah ketemu sama gue sebelumnya. Halo. Oke, sekarang gue bacain ada project apa sekarang. Jadi project yang ongoing yang lagi dikerjain, alhamdulillah gue lagi produce salah satu band teman gue. Salah satu band teman gue, dan udah sampai tahap, udah dikit lagi udah mau selesai, udah dikit lagi final lah, udah di tahap final. Nih yang nonton santai aja, kalau ngomong kita kayak nongkrong aja, santai aja ya, jangan tenang aja, tenang. Lanjut ya. Jadi intinya gue nggak pernah kebayang jadi musisi dari kecil. Terus gue masih belajar, gue masih banyak bertanya-tanya sama siapapun, sama Mas Ronald, sama mungkin yang ada yang lebih muda dari gue, banyak yang gue tanya-tanyain. Tapi ya tetap gimana caranya konsisten sama passion. As long as you know apa tujuan lo, ya just go for it, jangan setengah-setengah gitu. Karena sebenarnya kan kalian kayaknya suka pernah dengar gak sih kata-kata kayak kadang musuh kita sendiri tuh ya diri kita sendiri. Jadi kayak kita mau ngelakuin apa, godaannya banyak banget, entah males, entah entah mager, kayak gitu. Dan gue termasuk yang mengalami fase di mana emang gue kadang suka mager kayak gitu. Itu justru yang menghambat. Justru kalau once lo udah tahu tujuan lo apa, ya lo harus jalan ke sana, coba cari jalannya ke sana. Terus apa yang bisa menghubungkan lo ke tujuan lo itu apa.
Entah mungkin nggak mungkin langsung praktek atau mungkin networking dulu, banyak tanya kayak gitu-gitu. Itu juga penting juga. Dan lama-kelamaan juga akan tahulah, maksudnya ketika udah umur berapa atau gimana pun gitu ya, di kondisi apapun lo bakal tahu mau lo apa, tujuan lo apa. Gitu. Serius juga pertanyaannya. Oke, gue baca lagi. Apa bedanya dan dampak dari pandemi sekarang? Bedanya ya udah pasti kerjaan belum seperti biasanya. Belum seperti biasanya. Dan ada beberapa penyesuaian adaptasi sama kondisi yang baru gitu, dimana kita harus pakai masker mulu, harus jadi consider harus selalu cuci tangan dan segala macam. Dan gue termasuk orang yang parnoan, jadi kayak if you guys lihat gue kayak misalnya gue sering semprot-semprot, dari itu real emang gue sering banget semprot dan gue boros banget sama alkohol, terus akhirnya jadi banyak semprot hand sanitizer maksud gue. Terus yang gue semprot juga nggak cuma gue doang, maksudnya bukan yang tangan doang ya, sampai barang-barang tuh gue semprot-semprotin. Banyak banget yang gue pelajarin di 2020. Mungkin pada saat awal-awal kita sering lihat kayak tulisan di mana kayak 2020 bakal jadi tahun yang buruk, bakal jadi tahun yang gak bakal gue inget lagi, 2020 sucks apalah, kayak cuma kita setahun udah lewatin gitu, alhamdulillah. Kalau ini yang apa yang gue alamin sih ya, maksudnya selama setahun udah gue lewatin nih, maksudnya kita udah 2021 sekarang, alhamdulillah, kita alhamdulillah bisa bertahan ya. Terus kayak ternyata 2020 tuh bisa jadi salah satu tahun terbaik gue kalau gue boleh bilang, karena gue banyak belajar banyak hal baru gitu yang bisa gue pelajarin. Mungkin kalau nggak ada nggak ada tahun 2020, maksudnya nggak ada pandemi ini, gue belum consider untuk belajar bikin aransemen, nggak consider untuk bikin single, terus nggak consider untuk apapun. Banyak pelajarannya banyak banget sih, dan nggak ada mungkin pada saat itu ketika kita lagi di masa itu ya, kita kayak pusing kali ya, kayak duh anjing gimana nih nextnya gitu. Sorry ya kalau gue ngomong anjing, nggak apa-apa ya. Terus gue kayak kayak wah ini gimana ya bulan depan, ini gimana ya, itu kadang bisa bikin jadi kita jadi nggak percaya gitu. Padahal ya udah pasti yang dipusingin salah satunya yang mungkin paling utama adalah sisi finansial lah ya, maksudnya kayak sisi ekonomis gitu. Dan ya ketika keadaan itu memang gue jujur juga ya, karena gue masih ada sisi apanya ya, ego gue juga masih lain. Terus juga gue sadar bahwa kayak wah gimana bulan depan nih gue, gimana ya ini gue kayak gini kalau bikin lo jadi parno nggak jelas dan overthinking, dan lo nggak percaya gitu bahwa kayak ya rezeki mah udah diatur sampai lo mati gitu. Jadi ya insya Allah ya tenang aja gitu. Dan emang untuk sekarang mungkin keadaannya nggak lebih gampang dari sebelumnya, cuma alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang. Dan ya udah consider, gue selalu consider bahwa kita tuh masih beruntung lah, masih banyak yang masih harus pikirin, banyak orang yang mikirin ini nih. Jadi kita tetap harus selalu bersyukur. So that's adalah pelajaran yang paling berharga, di mana kita menghargai apa yang kita punya gitu, apa yang ada. Karena kita suka kayak let's say kayak nggak di masa-masa seperti ini, kita sering banget tuh mikirin kayak, duh gue pengen beli ini nih, gue pengen ngejar ini nih, gue pengen kesana nih, gue pengen ini nih.
kadang kita nggak pernah consider apa yang ada aja gitu di depan mata kita. Jadi ya ketika ada pandemi ini ya lo makin kelihatan dimana kayak ya gue harusnya bisa jauh lebih menghargai apa yang ada. Kayak kita lebih banyak sering di rumah kan. Terus kayak mungkin di sini ada yang anak rumahan, ada yang suka nongkrong, dan gue termasuk yang suka pergi gitu. Kayak misalnya cuma bukan yang gimana banget sih nongkrongnya. Cuma ya aneh lah rasanya gitu. Cuma ya alhamdulillah sekarang jadi membentuk 2020 tuh bisa bentuk mindset lo aja gitu. Ketika lo recall 2020 lagi dari awal sampai sekarang gitu, banyak banget pelajarannya gitu secara nggak langsung yang lo bisa tiba-tiba pikirin deh kalau misalnya zaman itu gue gini, nah itu gimana. Jadi pelajarannya banyak banget, sabar, menghargai, dari sisi percintaan juga ada, kayak dari sisi kerjaan juga ada pelajarannya segala macam gitu. Bismillah THR. Ini nih, nah ini kayaknya lagi di masa-masa ini lagi sering banget gue denger kata insecure dan overthinking dan gini ya. Kalau menurut gue sih apa yang gue insecurein ya pasti ada, apa yang gue pikirin yang harusnya gue nggak pikirin juga ada gitu. Ini sebenarnya general buat kita semua yang ada di sini. Pasti ketika gue ceritain misalnya gue insecure akan hal apa, gue overthinking akan hal apa, ujung-ujungnya adalah gimana caranya supaya nggak kayak gitu kan. Kalau ini gue bukannya sotoy sih, hanya lo ngelewatin itu. Walaupun even gue masih belajar ya, cuma gue nggak tahu gimana caranya gitu. Kayak coba ya gue paling ya coba istighfar sama berdoa aja. Kayak percaya aja gitu, maksudnya kayak lo suka mikirin yang misalnya kayak lo suka pikirin yang lo nggak harus pikirin gitu ya, istighfar aja, ya tenang aja. Mungkin kalau misalnya pada ngeliat gue ngomong gini kayaknya lo gampang banget ya Re ngomong, kayak cuma nggak juga gitu. Kayak orang kayak punya beberapa cara lah yang mungkin bisa bikin dia keluar dari situ. Gimana caranya ya gue nggak tahu. Cuma kalau gue pribadi, gue nggak bisa bilang caranya gimana ya. Gue cuma ya istighfar, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala semoga dimudahkan. Ya udah gitu, percaya aja gitu. Mau bikin single baru lagi nggak Re? Pengen, doain ya. Kita kan suka sering ya kayak misalnya di tahun 2021 resolusi lo apa? 2020 resolusi lo apa Re? 2019 atau apa gitu ya. Atau kayak biasanya pas ulang tahun di umur yang sekarang lo berharap apa Re? Kayak gitu. Kalau gue apa ya goals gue? Mungkin dulu banyak pengennya kali ya. Gue kayak pengen ini, gue pengen bisa ya. Gue pasrahin semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu isi hati gue, tahu ya. Dan gue pengen banget apapun yang gue lakuin gitu ya saat ini, yang penting banget ya keluarga gue lah. Itu prioritas utama gue, yaitu keluarga gue. Jadi ya kalau ditanya pengen apa gitu ya, pengenan gitu mah ada aja lah ya. Cuma kalau gue ya di kondisi yang apa namanya, gue harap lebih, gue mungkin bukan bilang goals gue yang gimana enggak, tapi ya gue percayain aja semuanya, gue pasrahin semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dimudahkan apa yang gue impikan. Kayak rumah, gue mau banget punya rumah, kayak gue bisa renov rumah tuh pengen banget gue kayak. Dan apapun yang gue lakuin ya buat keluarga gue lah utama lah, intinya itu sih kalau gue. Terus apalagi kalau ditanya pengen banyak, pengennya alat, pengen apa, pengen ada aja. Mungkin belum pada tahu kali ya, maksudnya kayak alasannya apa, tapi emang gue pengen banget sih nikah. Dan gue pengen nikah bukan karena teman-teman gue ada yang nikah atau apa kayak gitu-gitu ya. Ya gue punya alasan sendiri lah.
gitu. Ray terakhir ketemu anak IC siapa ya? Anak IC. Apa ya? Si Via kali ya? Saya si Via deh. Lagi ketemu di mana gitu. Lupa gue. Punya pengalaman risih sama fans nggak? Wah. Gini. Gue sangat mengakui kayak sebenarnya ini gue lumayan panjang ya. Jadi pertama-tama ya gue sangat berterima kasih, sangat thank you banget yang udah support gue sampai sekarang, udah dukung gue terus dan gue selalu dapat appreciate dari kalian ketika gue buat apa, kayak even kayak gue cuma post foto aja kayak gitu. Jadi ya thank you banget, terima kasih banget, dan gue sangat minta maaf ketika gue memang kadang guanya juga yang ya gue juga ada salah kayak gitu-gitu, kayak misalnya kayak sekarang nih akhirnya kita bisa Zoom dan baru Zoom sekarang dan gue minta maaf kayak bikin kalian jadi pada nunggu, tapi ya gue thank you banget sama kalian yang udah tetap appreciate gue dan tetap support gue dan tetap ada di sini gitu. Thank you banget dan semoga seterusnya juga tetap akan seperti itu. Harusnya ya gue nggak bisa begitu juga gitu, dan gue sadar kayak gue tetap salah, jadi gue tetap minta maaf sama kalian. Jadi ya gue berdoa semoga pandemi ini cepat kelar, kalian semua tetap sehat dan kita ada kesempatan untuk bisa ketemu bareng dan kita foto bareng semuanya kena. Sedap apa coba gitu. Ray bilang Ray ready dong please, sekali aja, lama nggak denger Ray ngomong langsung. Oke, halo Ray ready semua, semoga sehat-sehat. Gila. Lucu. I miss you guys too. Apa yang membedakan Ray yang dulu sama yang sekarang? Ini langsung to the point kali ya, gue udah nggak boros. Gue manusia juga tetap ada egonya, gue masih ada egonya, gue masih ada jeleknya dan salahnya banyak. Tapi ya mungkin kalau pertanyaan ini bukan ke gue kali ya, mungkin jawab mungkin kayak misalnya kalau kalian nonton podcast gue yang terakhir, ya kalian bisa lihat di mana ya gue ngomong gue sendiri, gue udah berubah, gue nggak kayak dulu lagi. Gue yang mungkin juga gue merasakan di mana kayak ada sombongnya juga gitu. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, ada juga gitu. Cuma ya secara nggak langsung mungkin kita akan bisa melihat sifat-sifat itu semua ketika udah lewat dan nyesel kayak aduh anjir gue ngapain dulu kayak gitu ya, salah sih gue dulu kayak gitu. Cuma nyesel nggak ada habisnya, so ya anggap itu jadi pembelajaran aja gitu. Jadi ya kalau dibilang beda ya beda. Ini yang selalu gue ingat dari dulu, kalau kalian zaman bulan puasa dulu ada film Para Pencari Tuhan, PPT, pada nonton nggak? Pokoknya gue suka nonton, intinya gue dulu suka nonton PPT lah. Jadi ada quote favorit gue di mana yang gue suka ngomong, terlalu banyak nikmat yang kurang kita syukuri. Itu gue suka banget kata-kata itu, dimana kayak kata-kata itu jadi bikin lo consider untuk bersyukur akan hal sekecil apapun. Sekarang kita misalnya suka mungkin kalau ada yang setuju ya, coba deh ngomong ya di chat, gue setuju. Lo suka pikir kalau misalnya lo lagi ada di kondisi di mana lo pusing karena uang, pusing karena takut, dan bukan gitu. Rezeki itu merupakan uang. Pokoknya utama di lo tuh. Oke, pernah ya.
Padahal sebenarnya kita bangun tidur aja itu rezeki. Kita masih dikasih nafas, kita masih bisa minum kopi nih, kita masih bisa ketawa-tawa sama orang tua kita, sama keluarga kita, bisa makan yang kita mau, itu alhamdulillah, itu rezeki loh. Sehat rezeki itu benar tuh. Ya kan? Jadi jangan sampai rezeki itu nggak selalu berupa uang, nggak selalu berupa itu, dan ya rezeki itu banyak banget bentuknya gitu. Jadi harus tetap bersyukur akan hal apapun. Ketika udah achieve sesuatu, kita lagi ngejar sesuatu yang mau kita achieve. Ketika udah sampai di titik itu, kita tetap harus bersyukur. Kita tuh masih banyak yang harus kita achieve. Kita masih bisa kejar ini itu gitu. Banyak yang harus kita pelajari. So nggak ada alasan buat jadi orang sombong tuh nggak ada. Kalau menurut gue. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Wadaw, serius banget.